Ada cara lain menikmati Pulau Bali. Lewat kursus masakan khas Bali, kita diajak mengenal pasar dan komoditi lokal Bali dengan belanja di pasar hingga cara memasak kuliner khas Bali. Wisata budaya, wisata alam, atau wisata belanja di Bali, semua sudah biasa. Kali ini hadir petualangan wisata kuliner dengan kemasan yang berbeda, yaitu kursus memasak. Pasar tradisional Ubud menjadi tempat pertama belajar. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok untuk memudahkan penjelasan. Di pasar ini, pemandu menunjukkan buah-buahan khas Indonesia seperti siraja buah, durian, manggis, dan jeruk Bali. The taste, yeah, I think a bit bitter than normal this way. Puas mengenal buah, saatnya belajar bumbu. Inilah yang memperkaya rasa masakan, mulai dari lada, kayu manis, dan rempah lainnya. Normally look longer like this. One smile. A smile from, you can just quick tell me. Pos terakhir, pedagang sayur mayur. Similar like pok choy. Pemandu akan mengenalkan sayuran yang sering dipakai dalam masakan Bali, seperti nangka muda. Nah, jadi untuk sayur-sayuran nggak cuma dijelasin tentang nama-nama sayurannya, tapi juga dijelasin bagaimana cara mengolahnya agar tetap enak untuk masakan Indonesia, khususnya masakan Bali. Terus tadi di atas saya juga dapat nih kayu manis dan dikasih kesempatan untuk mencium aromanya. Jadi tahu mana yang masih bagus untuk masakan Bali. Di Indonesia, termasuk Bali, nasi menjadi makanan pokok. Kursus pun berlanjut ke sawah, tempat tumbuhnya padi. Gabah atau biji padi yang belum dikupas ditunjukkan pada peserta. Pemandu juga menceritakan proses pertumbuhan serta jenis padi yang ditanam masyarakat Bali. Dari sawah, peserta menuju ke rumah milik Wayan di Desa Lap-Lapan. Disinilah kegiatan memasak berlangsung. Sambil menunggu persiapan, peserta dikenalkan dengan filosofi rumah adat Bali. Salah satu bagiannya yaitu pawon alias dapur. Pawon juga menjadi nama paket kursus memasak milik Wayan dan istrinya Puspa. Mereka membuka kursus masak sejak tahun 2005. Kita sih ingin memperkenalkan Bali Life. Kalau orang Bali dulu kan pasar dulu, setelah itu sawah, baru memasak. Memperkenalkan kehidupan orang Bali lah, Bu. Ya, begitu. Bahan masakan seperti sayur, lauk, dan bumbu sudah siap diolah. Saatnya memasak. Drill, Chef. Welcome to my house. Welcome to my kitchen. Please make photograph of the ingredient before we break presentation. Our menu today, the first one we will making clear mushroom soup. Puspa memandu langsung proses memasak. Peserta dijelaskan tentang bumbu utama dan pengolahannya sesuai dengan cara Bali. Selanjutnya, praktik memasak dimulai. Bagi yang berani mendapat tugas menantang yaitu mencincang dan mengulek bumbu. Nah, jadi kalau buat orang Indonesia udah biasa mixingnya bukan pakai blender tapi pakai ulekan kayak gini. Tapi kalau buat teman-teman yang dari luar negeri, ini jadi pekerjaan yang susah banget dan memakan waktu yang cukup lama, bisa bermenit-menit kemudian baru selesai halus semuanya. Tak hanya mengulek, peserta juga mencoba cara lain yaitu menumbuk dengan lumpang. Semua ini adalah proses untuk menyiapkan bumbu utama masakan Bali, yaitu sambal kacang dan bumbu kuning. Sambal kacang dipakai untuk gado-gado dan jukut urap yang berisi sayuran. Sementara bumbu kuning untuk memberi rasa pada pepes, kari ayam, dan sate lilit. Squeeze your lime, please. Squeeze the key lime. Salah satu resep yang diajarkan di sini adalah membuat sate lilit. Kuliner khas Bali ini dibuat dari adonan ayam, parutan kelapa, dan bumbu kuning yang diuleni.
Adonan dililitkan pada tusuk sate lalu dibakar hingga matang. That's why the satay what we making we call satay lilit. Setelah lebih dari 3 jam, seluruh masakan siap disantap. Peserta dapat memilih sendiri masakan yang sesuai yang mereka sukai, baik cita rasa ataupun proses pembuatannya. Well, I loved making gado-gado because my grandmother, who is originally from Indonesia, she always made that herself. So it's really a dish that we make in our family, and I really liked cooking it here in Indonesia. So that's very special for me. Seluruh rangkaian kursus memasak dikenakan biaya Rp350.000. Dalam satu hari, kursus berlangsung 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Peserta dapat membawa resep masakan dan mencobanya kembali di rumah. Rasa dari masakan-masakan yang udah dimasak tadi nggak terlalu pedas atau berempah karena udah disesuaikan dengan lidah para peserta yang kebanyakan berasal dari negara asing yang pada umumnya nggak suka dengan rasa pedas. Dan lewat kursus masak ini kita nggak hanya belajar tentang segala seluk-beluk masakan, tapi juga ada cerita tentang berbagai budaya Indonesia yang hadir lewat proses memasak selama yang kita lakukan tadi. Itu dia, Lukmanul Hakim melaporkan untuk NET.